Saya Jamal Rahman Irot saat ini berdomisili di Desa Buyat Bolaang Mongondo Timur, tanah kelahiran istri tercinta saya. Saya sendiri lahir di Desa Kawangkoan, Minahasa Utara. Rumah saya dekat dengan saat ini ada tempat wisata Bendungan Kuil Kawangkoan. Saya lahir dari seorang ibu yang alhamdulillah sampai sekarang ini sehat walafiat di usia menuju ke 80 tahun dan tinggal di rumah masa kecil saya di Desa Kawangkoan, Minahasa Utara. Rumah peninggalan almarhum ayah saya, Nurdin Rahman, yang waktu itu dia adalah dulunya sebagai seorang pemuda tangguh yang datang dari Desa Tupa, Kecamatan Tapa Gorontalo, yang merantau ke Tanah Minahasa. Kemudian berjumpa dengan seorang perempuan cantik anak petani Desa Tempang, Kecamatan Langoan, Minahasa. Jika kita bicara tentang konsep kerukunan atau pluralisme, tentang kemajemukan, kita akan sangat menarik tentunya apalagi ketika akan dibahas bersama seorang akademisi, peneliti dan pemerhati budaya. Sudah hadir bersama saya Pak Dr. Denny Pinontoan. Yap. Kabar baik? Kabar baik sekali. Tabea, Bung, selamat baku dapa lagi. Selamat baku dapa. Podcast Baku Muka spesial pemilu kali ini kita berada di Tondano, Minahasa. Tepatnya di kantor KPU Minahasa, dan kali ini saya ditemani oleh seorang komisioner, Ibu Aprilia Filia Regar. Siap. Apa kabar? Ya baik. Terima kasih. Iya, tentunya Ibu Aprilia ini akan banyak menjelaskan kepada saya dan pemirsa Baku Muka spesial pemilu terkait dengan bagaimana penyelenggara pemilu tidak hanya bekerja secara teknis menjalankan tahapan kepemiluan, tetapi harus sensitif juga membaca dan menyikapi isu-isu yang menyertai dinamika pemilu itu sendiri. Salah satunya isu identitas dan polarisasi kelompok-kelompok masyarakat. Karena sinkron dengan tagline atau slogan yang dikumandangkan oleh KPU Republik Indonesia bahwa pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Ya, saya tidak akan lanjut berbicara karena saya tidak sabar ingin mendengarkan Pak Dokter maupun Ibu April untuk banyak menjelaskan kepada kita. Pak Dokter mungkin bisa memulai dengan apa sebenarnya politik identitas. Bahkan ada sekarang yang bicara bahwa politik identitas no, tapi identitas politik yes. Bahwa orang harus punya secara personal orang harus punya identitas itu. Terima kasih Bung Jamal. Ya. Jadi perlu di awal kita menjelaskan tentang istilah ini. Iya. Politik identitas atau yang kita maksudkan adalah politisasi identitas. Politisasi identitas Ya, itu mungkin berbeda. itu yang bahaya ya. Politik identitas itu sebenarnya keniscayaan karena partai-partai politik katakanlah sejak Indonesia Merdeka, lalu kemudian pemilu yang sangat demokratis itu pemilu 1955 itu memakai identitas. Iya. Identitas yang nasionalisme, Iya. yang ada Kristen, ada yang Islam. Itu tidak terhindarkan Iya, identitas tidak identitas terhindarkan. itu ya. Karena politik identitas sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah misalnya di Amerika itu politik yang memperjuangkan hak-hak dari kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan. Dan memang bukankah politik juga dalam rangka itu atau substansi dari demokrasi adalah melayani warga negara untuk keadilan dan kesejahteraan. Nah sampai di situ itu tidak soal sebenarnya. Nah yang soal adalah ketika Politisasi. yang kita sebut tadi itu politisasi identitas. Karena siapa yang dapat mengklaim bahwa dia yang memiliki hak untuk memanfaatkan identitas itu. Misalnya saya memiliki identitas A. Identitas A itu dimiliki oleh komunitas secara kolektif. Nah, karena itu milik komunitas secara kolektif, maka seseorang atau satu dua orang itu tidak bisa kemudian memanfaatkan itu untuk tujuan dirinya sendiri. Betul. Itu yang disebut dengan politisasi identitas, yaitu memobilisasi massa politik dengan mengeksploitasi misalnya identitas agama, milik bersama. suku, Siapa yang melegitimasi? Siapa yang memberikan dia hak untuk bisa mengklaim bahwa dia bisa menggerakkan orang dengan identitas tertentu ya? Betul. Jadi saya kira jelas dulu ya bahwa yang kita maksudkan ternyata adalah politisasi identitas. Itu yang tidak boleh. Politik identitas itu keniscayaan. Kita lihat saja. Warna-warni ini sudah menunjukkan identitas. Dan itu suatu yang memang harus terjadi. Tapi yang jadi soal adalah ketika identitas tadi itu dieksploitasi untuk memobilisasi massa, dan massa itu dimaksudkan untuk melayani kepentingan politiknya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan politisasi identitas.
Sekira begitu. Ya, baik, sangat menarik. Nanti kita pelan-pelan kita korek ke Pak Dokter ini. Saya ingin ke Ibu April. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPU itu tidak melulu mengurus teknis saja, tetapi harus sensitif dan peka terhadap isu-isu yang menyertainya. Karena itu ada tagline sarana integrasi bangsa yang secara teknis tentunya harus diterjemahkan dalam regulasi-regulasi, tapi kita tidak hanya sekedar bicara itu kan. Nah, bagaimana kondisi saat ini melihat bagaimana akselerasi Anda sebagai seorang komisioner, kemudian melihat kondisi sosial masyarakat di Minahasa, kira-kira bagaimana performanya? Terima kasih. Jadi memang situasi yang boleh kita lihat saat ini sudah lebih dewasa untuk masyarakat yang ada di Minahasa. Karena kalau kita lihat sejarahnya, ya pasti Menir yang tahu, 1951 pemilu. itu jadi barometer untuk pemilihan ukung tua. Ya, ukung tua kalau Jadi kalau mau lihat, kalau mau dibilang untuk sekarang pasti Minahasa sudah siap lah. Punya tradisi demokrasi. Iya, karena sudah mulai terbiasa dengan barometer yang 1951. Sedangkan pemilu 1955. Jadi kalau mau ada di situasi ini, kalau bisa dibilang ya memang pemilu dan pemilihan atau pilkada yang orang tahu sekarang ini itu merupakan sebuah arena konflik yang sah dan yang legal. Itu kata Ketua KPU RI. Jadi tidak terhindarkan konflik sebenarnya. Tidak akan terhindarkan dan pasti akan ada. Dan karena itu diatur lewat regulasi, lewat aturan-aturan PKPU ataupun yang naik satu tingkat Undang-Undang 7. Nanti ada keputusan pedoman teknis atau surat-surat edaran yang akan datang dari KPU RI. Baik. Tapi karena itu lewat semua turunan-turunan regulasi itu yang akan mengatur, yang akan membingkai untuk baik penyelenggara maupun peserta pemilu, baik masyarakat ataupun partai politik, supaya tidak ada itu politisasi identitas. Karena kalau dari politisasi identitas akan muncul ke polarisasi dalam pemilu. Betul. Sebenarnya ada dua kutub. Iya. Oke, baik. Menarik. Nanti kita akan explore lagi lebih jauh tadi tentang bagaimana regulasi-regulasi itu kemudian membingkai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi politisasi identitas itu berdampak buruk terhadap pemilihan. Nah, saya ke Pak Dokter lagi. Kira-kira dari politisasi identitas itu kalau kita mengkaji, kemudian kan akan muncul dorongan-dorongan untuk kelompok-kelompok tertentu, potensi-potensi untuk mendorong dan mempertajam itu di menjelang pemilu ini. Tahapan sekarang sudah lebih dari separuh ya tahapan berjalan. Nah, bagaimana gejala ini terbaca oleh Anda seorang akademisi? Iya, apalagi di era sekarang kan mungkin berbeda sekali dengan era 1951, 1955. Dalam hal media sangat terbatas. Tapi kita hidup di era di mana bangun pagi orang sudah bisa mengakses informasi yang beruntun misalnya kan di grup WA atau apa. Artinya bahwa konteks sekarang kita memang apalagi para penyelenggara ya berhadapan dengan situasi yang memang rawan dalam hal itu, dan kita sudah punya pengalaman sebenarnya itu ketika kelompok-kelompok tertentu yang memang dia sedang dalam pertarungan politik itu memanfaatkan massa dengan mengeksploitasi simbol-simbol identitasnya. Nah, dan kita mau katakan itu menolak, tapi memang terjadi. Jadi secara normatif dia ditolak kan, karena itu tidak berkualitas bagi demokrasi. Betul. Dan tidak akan menghasilkan suatu politik atau suatu hasil pemilu yang baik. Tapi terjadi. Nah, jadi mungkin sekarang adalah bagaimana kita kemudian berpikir untuk mengatasi. Saya kira juga itu KPU kan juga tugas. Tapi bukan hanya KPU saya kira, masyarakat melalui misalnya antara lain pendidikan politik dan lain sebagainya. Sosialisasi. Iya. Dalam konteks kita di Sulawesi Utara, saya kira betul masyarakat kita sudah dewasa. Tapi potensi itu selalu ada. Yaitu ketika orang-orang yang berkepentingan dengan tujuan-tujuan politik untuk dirinya memanfaatkan itu. Dan itu dapat terjadi karena pertama bahwa fakta seperti pengantar Bung Rahman tadi, Bung Jamal tadi, masyarakat kita majemuk. Nah, majemuk. Bahkan kemajemukan itu ada di dalam darah saya. Ada di dalam. Mengalir di dalam darah saya perbedaan. Kemajemukan itu pada satu hal
dia anugerah kan. Ya. Maka kita tidak bisa menolak kita lahir dari rahim ibu yang mana, atau kemudian kita meluk agama apa. Tapi pada hal tertentu kalau tidak dikelola, makanya kemudian ada istilah mengelola keragaman. Bukan meniadakan keragaman, tapi mengelola keragaman. Maka akan jadi bermasalah. Apalagi ketika dia masuk ke ranah politik praktis. Ya. Nah itu yang mungkin perlu ditinjau lagi dalam kita memandang perjalanan kepemiluan ini ke depan. Ya, baik. Kembali lagi ke Ibu April, tadi Siap. sudah disinggung sedikit terkait dengan pendidikan politik di masyarakat. Tentunya itu adalah bagian dari upaya yang bisa dimaksimalkan Sosialisasi. oleh penyelenggara. Bagaimana apa yang dilakukan oleh KPU Minahasa sendiri terkait? Jadi untuk KPU itu ada 5 divisi. Oke. Dan salah satunya ada divisi sosialisasi, Iya. pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Ya. Nah itu yang membidangi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik pendidikan pemilih, Yap. untuk sosialisasi baik dari tahapan maupun selain tahapan, di luar tahapan. Baik dari mulai kalau yang lalu Pantarli Ya. yang akan mendata. Ya, ya. Kemudian dari situ kan sudah mulai ada sosialisasi lewat sosialisasi langsung. Ya, itu masuk ke mana saja ya, ke Ya, kelompok-kelompok. Pantarli itu langsung masuk ke desa-desa sampai di jaga-jaga itu kan kelurahan. Bukan yang KPU sendiri, program KPU sendiri, sosialisasi pendidikan pemilih. Oh ya, jadi kalau untuk sekarang ini kami baru selesai yang sosialisasi KPU Goes to Campus. Oh, ya, ya. Nah, mungkin sudah jadi viral karena film kami itu nonton film Kejarlah Janji. Kejarlah Janji. Jadi Dan kalau itu katanya dapat rekor muri ya iya, penonton dalam waktu karena bersamaan. nonton bareng serentak. Dan kalau memang kita melihat dari film itu, mungkin kalau Ner atau Pak Jamal Bauni, Iya. memang ada lucu-lucunya, ya kan? Tapi lucu-lucunya singgungannya itu. Iya. Kalau orang lihat kan suara itu begitu indah didengar, tapi lebih baik lagi kalau suara itu diberikan di 14 Februari. Ataupun dengan ya singgungan-singgungan yang boleh, ajakan-ajakan yang boleh terlihat di film itu. Dan juga pasti akan ada seperti yang terjadi sekarang, karena kita sudah boleh sosialisasi di sekolah, di SMA ya. Ya. Jadi itu akan ada agenda untuk kita goes to school, untuk yang menjadi pemilih tentunya. Karena tidak mungkin lah kalau orang goes to school untuk SD ataupun SMP. Ya, pasti yang menjadi pemilih pemula atau pemilih muda. Kan orang bisa bilang pemilih muda. Dan akan ada banyak kegiatan-kegiatan. Kita juga akan ada podcast. Oh. Akan ada podcast, akan ada coffee morning. Ini ya juknisnya baru turun untuk sosialisasi, tapi selanjutnya kita secara hierarki baik dari PPS, PPK melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat yang sekarang ini setiap hari Rabu, Rabu Bacerita Pemilu. Oh, ada ya. Nah, jadi itu konsepnya setiap kecamatan, karena kita 25 kecamatan, jadi PPK mengkoordinir PPS. Jadi setiap minggu itu ada 2 titik, 2 PPS. Kalau boleh yang berdekatan, karena kita akan monitoring. Tapi di PPS-PPS yang lain pun melakukan, tapi untuk monitoring hanya 2 titik. Baik. Yang dilakukan oleh torang dari KPU. Kemudian torang datang akan melihat situasi, tapi kita tidak terjun langsung. Oh. Yang terjun langsung PPS kepada masyarakat. Jadi kita melihat betul enggak dorang ada backing, bercerita pemilu. betul enggak ini wawasan pengetahuan yang ini masyarakat tahu atau nyanda. Kaki for apa ini PPS PPK kaki masyarakat nih tahu. Ternyata sudah seribuan responden direspon dengan baik oleh Dan masyarakat. ini akan terus Sampai ke pilkada kemungkinan besar. Oh, Iya. Oke. Setiap hari Rabu. Ya, berarti sudah maksimal ya apa yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Minahasa, mensosialisasikan terkait dengan baik tahapan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Saya ke Pak Dokter, kita kembali ke topik tentang politisasi identitas. Saya mau masuk lebih substansi lagi. Memangnya apa untungnya bagi orang atau bagi pihak yang memainkan politisasi identitas ini? Apakah berkorelasi langsung hasil politisasi identitas, mobilisasi kelompok-kelompok tertentu terhadap
hasil pemilihan atau jumlah suara yang mereka peroleh? Ya, pertama kan kondisi sosiologis masyarakat kita itu sangat emosional ketika bicara identitas kan, identitas agama, suku, ras, yang lain-lain. Artinya ini seolah-olah jadi apa ya, kebutuhan. Sehingga ketika dia dieksploitasi untuk tujuan politisasi identitas itu, maka itu efektif rupanya. Efektif ya? Ya, efektif. Tentu menurut pihak yang memainkan politisasi identitas itu. Tapi tidak berkualitas bagi demokrasi. Iya, itu problemnya ya. Tidak berkualitas bagi demokrasi. Karena apa? Ya sekali lagi saya katakan demokrasi itu kan dalam rangka supaya warga negara itu dilayani tanpa memandang identitasnya atau latar belakangnya. Dia adalah warga negara. Tapi dengan politisasi identitas seolah-olah politik itu hanya untuk melayani kelompok-kelompok berdasarkan identitas ini. Ya. Padahal secara konstitusional yang disebut warga negara Indonesia itu bukan terutama karena dia beragama A, bersuku apa, tapi dia adalah warga negara Indonesia. Ya, ya. Nah, identitasnya ke dalam itu ya dia fakta. Dia ya, perempuan, laki-laki, Muslim, Kristen, dia Minahasa, Sangihe, Gorontalo sebagainya. Itu identitas kultural yang ada. Nah itu kadang dicampur aduk karena itu bisa bermasalah itu. Jika jadi apa kan politiknya lebih berwarna ini. Sama dengan dia hanya melayani, ini persoalan. Sehingga memang kalau ditanya apakah dia menguntungkan bagi, iya memang dia menguntungkan secara kuantitas. Karena itu sekira apa ya, dia bisa dengan tanpa biaya besar, dia hanya mengorek identitas itu, mengolah, apalagi kemudian ditambah dengan semacam apa ya, ujaran kebencian lah, kan itu itu yang dan sebagainya, maka itu efektif ternyata. Jadi literasi politik harus kita jalankan, dan literasi digital yang harus bersamaan. Karena era sekarang, kan kalau dulu orang berkampanye jelas dia panggung, ada panggungnya, ada tanah lapang. Sekarang nggak perlu lagi. Dia hanya punya akun Facebook, grup WA, Instagram, dia sudah bisa efektif berkampanye di situ. Nah itu betul. Nah kalau di lembaga KPU sendiri, saya punya pengalaman, saya tahu Bu April bahwa secara hierarki kita diinstruksikan untuk hati-hati, misalnya lembaga ad hocnya PPK, PPS untuk menggunakan sosial media seperti yang disampaikan tadi karena itu. Nah kemudian bagaimana berinteraksi dengan masyarakat untuk menjaga netralitas dan lain sebagainya, itu juga dilakukan kan, ditekankan terus ya ada. Nah media sosial ataupun media mainstream ini kan bekerja tidak terbendung lagi kan saat ini seperti yang dikatakan. Nah bagaimana kita bisa mengedukasi lewat cara apa kira-kira Pak Dokter untuk pertama kan itu sudah menjadi macam kebutuhan lah. Kita dulu kan belajar waktu SMP, SMA itu ada kebutuhan primer, sekunder, lux kan. Kalau dulu tahun-tahun 2000-an awal atau 2000 itu HP itu lux. Tapi sekarang itu sudah kebutuhan sudah semua orang bisa. Kebutuhan premier. Artinya apa? Artinya termasuk yang tadi itu ujaran kebencian, hoax dan berita-berita palsu dapat dengan gampang, tanpa filter. Karena, dengan demikian maka perlu jadi mungkin bagi KPU selain pendidikan politik juga bersama dengan itu ada pendidikan atau literasi digital. Untuk mengatakan pada publik bahwa kita sekarang masuki era di mana orang sedang berusaha memanfaatkan identitas dan sebagainya itu, maka perlu jadi akhirnya saya pikir begini ya, perlu kecerdasan, kepintaran, kebijaksanaan dari warga masyarakat, apalagi dia pemilih. Sebab pasti lembaga-lembaga yang terkait tidak akan bisa mengcover semua kan, yang jutaan orang pemilih ini. Tapi apa kembali kecerdasan, mulai dari bisa memilih dan memilah informasi. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu harus terus disuarakan supaya masyarakat lebih bijak ya. Lebih bijak. Nah, kembali ke substansi tadi terkait dengan pengaruh politisasi identitas itu ternyata cukup efektif terkait dengan kemampuan pihak-pihak tertentu untuk keinginan pihak-pihak tertentu untuk meraih hasil pemilu atau suara lebih banyak. Nah, saya ingin bertanya, kalau begitu apakah di dampak lainnya, saya berpikir berarti
ketika mereka terlalu fokus di dalam politisasi identitas itu, mereka berarti pihak-pihak ini melupakan justru sisi lain daripada identitas tadi yang harusnya itu menjadi menjadi fokus untuk kemudian mencari aspirasi apa yang ada dari kaum minoritas itu. Misalnya kelompok disabilitas. Saya tahu juga penyelenggara pemilu sangat concern terhadap disabilitas. Bagaimana menggali aspirasi mereka ataupun apa yang dibutuhkan mereka. Kalau misalnya pihak-pihak yang berkompetisi terlalu fokus pada pada hasil suara. Nah, itu kan jadi problem di situ. Nah, mungkin Pak Dokter bisa menyuarakan dan menghimbau kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini peserta pemilu, partai politik, harusnya bagaimana paradigma yang mereka harus miliki. Ya. Sekali lagi yang dibutuhkan adalah kecerdasan, kebijaksanaan dan kepintaran kita. Karena begini, identitas yang kita miliki itu kan, identitas budaya, agama atau apapun itu kan luhur sebenarnya. Iya. Luhur padahal dia dihayati. Katakanlah kalau agama ya dia dalam bentuk iman, kalau ritual, dia dalam bentuk ibadah, budaya itu kekayaan warisan budaya. Iya. Nah, jadi saya kira masyarakat harus kemudian melihat bahwa ketika dia dipolitisasi, dia kemudian hanya menjadi omongan-omongan saja, gitu, angka-angka massa yang dibayar, keluhurannya hilang. Jadi saya lebih ke situ sebenarnya. Sebab cara tentu ada cara secara teknis kan untuk mengatasi, tapi dalam hal himbauan apalagi dia kaitannya itu. Apa yang ingin Anda sampaikan ke para pemimpin parpol atau apa kira-kira yang harus kita? Kebetulan saya latar belakang juga teologi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa agak tidak teologis kalau kemudian memanfaatkan itu kan, memanfaatkan simbol-simbol yang luhur itu untuk tujuan. Tapi kalau untuk memperjuangkan identitas itu karena dia terpinggir atau termarginal atau dia mengalami ini, saya kira memang begitu politik atau demokrasi. Lalu secara kultural juga rupanya tidak berkualitas bagi kebudayaan itu ketika misalnya unsur-unsur ini dieksploitasi untuk melayani kepentingan satu dua orang atau sekelompok orang. Padahal itu kekayaan kita bersama. Jadi saya kira dua hal itu ya, tidak teologis kalau kemudian kita memanfaatkan. Artinya kalau mau menang kan itu kan fair saja kan, berkompetisi. Kompetisi ide dan program apa yang diperjuangkan, visi misi, tentu ada cara-cara tertentu. Tapi saya kira justru mungkin bagi masyarakat harus melihat ketika dia menggunakan simbol-simbol identitas itu untuk tujuan itu berarti ini dipertanyakan kompetensi, kapabilitas dan kualitasnya dalam hal berpolitik. Bagaimana nanti dia memperjuangkan hak masyarakat kalau caranya untuk memperoleh suara atau apa itu dengan cara seperti itu. Sudah tampak di situ sebenarnya. Baik. Ibu April, nampaknya ini tidak cukup kalau hanya penyelenggara pemilu yang maksimal untuk menyuarakan ini. Bagaimana akselerasi kerjasama dengan stakeholder lainnya? Kita sama seperti MNER, memang jangan melulu ke kita sebagai penyelenggara pemilu. Karena kita juga harus kerjasama dengan baik Pemkab ataupun partai politik itu. Bagaimana mereka mau mencerdaskan pemilih kalau mereka melakukan tidak teologi seperti itu atau tidak sesuai dengan aturan. Karena di PKPU kita ataupun di Undang-Undang 7 sudah mengatur larangan-larangan dalam kita berkampanye. Baik itu yang ujaran kebencian, menghina. Itu sudah diatur dan itu sampai ada sanksinya. Baik dari pidana maupun sampai dengan denda. Administrasi pemilu juga. Itu sudah diatur. Jadi dengan kita jajarannya baik PPK, PPS sampai ke KPPS, sampai ke Pantarli atau kalau di Pilkada PPDP itu semua sudah bekerja sama. Masyarakat pun juga harus. Karena kalau kita ada jaringan hukum, jaringan informasi hukum untuk KPU itu sudah jelas. Semua sudah tertera PKPU kita yang mengatur untuk sekarang ini tentang tahapan, tentang dana kampanye, semua dipublis. Jadi tidak ada yang tertutup. Jadi tidak ada lagi yang bilang, orang nih tahu ini informasi, orang nih tahu sekarang bikin apa. Karena itu lewat memang kita menggunakan media sosial, baik Facebook maupun Instagram dan sebagainya, itu memang kita pakai dari KPU kita pakai untuk menjadi bahan sosialisasi, untuk juga menjadi platform supaya menjadi pengetahuan bagi masyarakat
terlebih masyarakat yang akan menjadi pemilih. Milih, ya. Karena tidak semua kan menjadi pemilih. Dan dari situ lewat kampanye yang cuma 75 hari 75 dari hari, 28 November sampai sampai masa tenang 3 hari sebelum sampai 14 September. Februari. 10 Januari itu kalau tidak salah. Januari. 28 November sampai 10 Januari itu menjadi masa kampanye 75 hari. Semoga dengan kecilnya masa untuk kampanye dapat membuat lebih berkualitas. Ya. Lewat kampanye, lewat semua sosialisasi yang digunakan, dan boleh mengecilkan atau mengerutkan ini politisasi identitas. Betul. Karena sudah terlalu banyak DP ruang gerak. Ya. Betul. Dari- Dengan waktu yang sempit itu seharusnya peserta pemilu itu memaksimalkan untuk Ya. menyuarakan apa hal-hal positif yang mereka miliki, bukan Jual kualitas. Iya, bukan melihat sisi negatif dari pihak lawan kemudian itu di blow up. Justru akan rugi waktu sebenarnya Iya, kalau waktu karena sibuk mengurusi kejelekan pihak lain ya. Betul, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu April. Saya kembali ke Pak Dokter, tadi kita sudah mulai masuk ke substansi, berarti harusnya para pemangku kepentingan ini terutama peserta pemilu ataupun orang-orang yang ada di level elit harusnya punya kesadaran penuh bahwa tadi itu harusnya itu tidak teologis dong Anda berpikir seperti itu. Lalu untuk apa Anda berpolitik kalau hanya semata-mata menggunakan cara-cara yang seperti itu? Berarti sesuatu yang Anda tawarkan ke masyarakat negatif berarti hal-hal yang negatif. Nah, kita kembali ke masyarakat. Bagaimana peran masyarakat yang secara langsung untuk memfilter supaya tidak kemudian termobilisasi ke hal-hal yang sifatnya politisasi identitas itu. Iya, sebenarnya ini yang sering sering keliru dipahami. Masyarakat itu terutama publik lah, rakyat umumnya. Mereka bukan objek, objek politik atau objek pemilu atau objek demokrasi, subjek. Ya. Nah, karena mereka subjek, maka kemudian mereka lah yang sebenarnya harus menentukan, harus memiliki kemampuan untuk menentukan. Ya. Nah, selama ini kan seolah-olah mereka dijadikan objek di kampanye dan sebagainya. Dan subjek dari demokrasi itu, terutama pemilu, makanya mereka pemilih adalah rakyat. Nah, dengan demikian maka mungkin ya perlu diperbanyak lagi, misalnya kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak ke situ. Pendidikan politik untuk membantu juga partai politik. Kan di undang-undang partai politik kan tugas partai politik kan fungsinya pendidikan politik. Ya. Cuma kan ya memang kita maklumi nak jalan, tapi bahwa akhirnya dibutuhkan lebih banyak, misalnya komunitas pemilik milenial yang kemudian mereka lebih banyak Jadi pendidikan politik. relawan. Iya. Karena kan begini, sumber-sumber pembelajaran katakanlah untuk pendidikan itu kan enggak sulit lagi. Ya. Kalau dulu kita perlu ada buklet, ada buku yang disebarkan dicetak mahal, tapi sekarang kan semua sudah di genggaman tangan. Ya. Lalu kedua dalam hal pengetahuan masyarakat, makanya efektif juga kampanye itu tidak harus berapa hari, 100 hari itu. Karena kan substansi atau tugas dari kampanye itu sosialisasi, ya memang di dalamnya ada mempengaruhi kan. Ya. Tapi paling penting adalah sosialisasi visi, misi dan lain-lain. Entah dia caleg, entah dia partai politik, entah capres dan sebagainya. Nah, sekarang ini sosialisasi sudah ada kan? Bisa. Sudah ada di sini. Media, televisi, macam-macam platform, internet dan sebagainya. Kan? Kalau hanya dalam rangka untuk mengenal siapa calonnya ini, atau siapa pasangan ini. Sudah ada kan? Nah, jadi mungkin kampanye itu lebih ke misalnya mungkin manfaatkan ya ini bagi partai politik atau apa. Pendidikan politik. Dan kedua memang perlu akhirnya bertemu langsung kan dengan masyarakat, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, terakhir salah satu bentuk wujud dari politisasi identitas tadi pada akhirnya adalah dengan kreativitas yang ada pada mereka muncul dalam ungkapan-ungkapan atau propaganda bahwa saya yang paling baik, saya yang paling mulia, saya yang paling benar, dan mereka itu yang paling jelek, paling tidak. Itu kan Akibatnya itu yang mudah untuk dipicu konflik ya. Hoax, ujaran kebencian, itu yang turunannya itu dari. Nah, itu kan akhirnya itu polarisasi. Bahkan satu keluarga itu kan misalnya karena termakan itu
beda pola itu kan sebenarnya biasa. Tapi karena termakan itu maka suami istri itu bisa itu ada bertengkar, cerita-cerita anak itu. tetangga tuh. Ya. Nyata itu. Baku Birman yang dulu baku minta nasi, baku minta kopi karena hanya soal warna kemudian putus hubungan. Nah itu karena termakan tadi. Padahal kalau sportif itu kita orang Minahasa atau Sulawesi Utara pada umumnya kan sebenarnya masyarakat yang punya karakter ya agak itu ya sportif kan. Betul. Sportif atau punya keterbukaan. Ya. Saya kembali ke Bu April tadi bagaimana mengajak kolaborasi lembaga-lembaga di luar dari lembaga penyelenggara karena kita tahu tidak cukup kalau hanya lembaga penyelenggara yang bergerak untuk mensosialisasikan isu ini. Kita tahu di stakeholder tertentu misalnya di Kementerian Agama ada penyuluh, kemudian di Kementerian Pendidikan mungkin ada pendidikan formal, informal dan lain-lain. KPU tentunya ada ya program-program Akan ada relawan-relawan pemilu. Relawan. Jadi relawan-relawan itu nanti akan per segmen. Nah. Jadi mungkin kalau ada relawan untuk disabilitas, karena kan disabilitas ada yang boleh melihat, Dengar, ya. cuman nggak bisa dengar. Ya. Jadi relawan-relawan itu akan dibentuk. Ini untuk yang disabilitas tunarungu, ini yang untuk yang tidak tahu membaca. Jadi pakai dengar, pakai suara. Jadi relawan-relawan itu akan dibentuk. Juknisnya sudah ada dan itu nanti akan diatur, akan kita rapatkan supaya memang terbagi untuk semua segmen, baik dia segmen perempuan, segmen pemilih potensial, yaitu lansia, itu dijadikan pemilih potensial itu lansia, lanjut usia. Oke. Baik, saya pikir ini sangat cukup maksimal apa yang direncanakan oleh penyelenggara. Mudah-mudahan kita tentunya dalam konteks meminimalisir negatif dari politisasi identitas ini bisa maksimal ya apa yang dikerjakan oleh penyelenggara. Itu untuk Minahasa sih, kalau di Kapkot lain kurang tahu. Tapi kalau ada juknis dari RI kurang lebih sama ya kalau ada. Itu pasti untuk PKPU sosialisasi. PKPU. Jadi di dalamnya kurang kebijakan masing-masing setiap kabupaten kota. Iya. Baik, benar kita penasaran sekali tentang tadi masyarakat. Misalnya begini, bagi saya berpikir ini dilematis terkait dengan kita perlu identitas untuk kemudian memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok marginal. Diperlukan pembahasan terkait dengan identitas, tetapi di sisi lain kemudian pembahasan terkait identitas ini kemudian kita lihat bersama betapa di sosial media itu muncul ujaran-ujaran kebencian justru yang lahir dari situ. Nah, bagaimana sebetulnya kita menyikapi ini? Ini jadi semacam dilema situasi. Iya. Memang dengan kita coba menjelaskan istilah tadi kan itu antara politik identitas untuk keniscayaan ada dalam sejarah politik negara kita dengan politisasi identitas. Sekira memang katanya itu kan mirip tapi berbeda, dia agak jauh sekali. Iya. Karena misalnya begini, kita baca visi misi partai politik, visi misi dari pasangan capres dan sebagainya. Selalu mereka akan menyebut misalnya tadi kan disabilitas, lalu kemudian menyebut kelompok-kelompok, ada yang mau mengangkat hak-hak perempuan, itu kan identitas juga. Iya. Jadi itu mestinya. Tapi ketika misalnya dia mengeksploitasi itu, jadi tadi kan jadi ini ya intinya. Kalau yang satu tadi dia tujuannya untuk kelompok yang memiliki identitas itu. Iya, cari tahu apa haknya, aspirasinya apa. Tapi yang satu ini dia menggunakan identitas dari kelompok itu, tapi bukan untuk kelompok itu. Dia tidak peduli. Dia diri sendiri. Nah, jadi itu yang saya sebut dengan eksploitasi. Betul. Untuk memobilisasi massa. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya massa yang kemudian termobilisasi itu dia sebenarnya dia massa pasif, tapi digerakkan. Iya. Digerakkan oleh tertentu. Bukan massa aktif yang rasional misalnya. Betul. Atau yang dia memilih karena dengan kesadaran intelektual, kesadaran apanya. Tapi memilih karena emosi tadi itu. Setiap manusia kalau memiliki itu. Baik. Jika identitasnya dikorek, dia akan emosional. Padahal sebenarnya begini. Setiap manusia itu dia multi identitas. Iya. Nah, cuma kan identitas mana yang paling berguna atau bermanfaat bagi kita di ruang sosial kan? Iya. Kalau di Indonesia itu agama, kedua itu suku misalnya. Padahal di diri kita itu
Wah kalau dicek itu macam-macam cabangnya. Ya. Nah, jadi manusia multi identitas. Dan dengan demikian sebenarnya tidak harus mestinya dipakai identitas itu kan untuk tujuan-tujuan itu. Sebab saya menggunakan identitas agama ini. Kemudian menyerang agama itu. Iya. Tapi istri saya, tetangga saya atau saudara-saudara saya agama yang diserang itu kan soal. Iya, betul. Akhirnya apa? Polarisasi. Baik. Nah, Pak Dokter, ada hal yang menarik tadi sekaligus lucu ya. Ternyata memang faktor perbedaan pilihan, kemudian perbedaan apa yang dianggap penting atau apa yang dianggap dibela, apa yang ingin dibela, itu bahkan merasuk sampai ke dalam rumah. Misalnya ada contoh-contoh cerita tadi yang sedikit disentil, misalnya bahkan ada yang bilang, papa kok untuk 1-2 bulan ini pindah kamar dulu, kamar sebelah kanan papa pilihan kotek laeng atau mama begitu. Nah, ternyata memang itu sampai di dalam betapa ini bisa menjadi momok kalau kita tidak terus mensosialisasikan terkait dengan menyikapi perbedaan secara secara bijak ya. Oke. Saya ke Ibu April, mungkin ini di terakhir Ibu April ini terkait dengan bagaimana membatasi ternyata memang harus dibatasi karena begitu masif gerakan di bawah ini, harus dibatasi artinya dari konteks peserta pemilu itu sendiri, kelompok-kelompok elit untuk tidak saling menyerang supaya tidak diikuti di bawah juga. Pendukung-pendukungnya juga tidak saling menyerang. Berarti narasi-narasi tidak menyerang itu harusnya dicontohkan oleh elit. Nah, regulasi sendiri mengaturnya seperti apa, Bu April? Ya izin baca nih. Iya. Jadi memang ini sudah jelas kalau di Undang-Undang 7 pasal 280 ayat 1. Nah, di sini pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang. 1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ini cocok. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu yang lain. jelas sekali Ini batasannya. memang sudah jelas. Sampai di PKPU kita pun sudah jelas sangat mengatur ini. Sampai ada sanksinya, sampai ada dendanya, denda administrasinya. Nah, kemudian di sini ada menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Ini jelas sekali, Koman. Kemudian di sini mengganggu ketertiban umum. Mengancam atau melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Jadi ini kan lengkali yang jadi sementara pembahasan Karena kita. kita pasti calon sana kita serusak DP alat peraga. Itu terlalu hard. Ada yang lebih soft. Bagaimana? Seumpamanya kita menentukan titik. Ya, titik untuk Kecamatan Tondano Utara. Ini Tondano Utara. Ini dari pihak penyelenggara ya? Ya, kita menentukan titik karena titik itu difasilitasi oleh KPU. Kita menentukan titik, anggaplah di lapangan. Boleh pasang di sini, boleh pasang di sini. Lapangan A. Untuk semua peserta pemilu yang ada di situ. Dan ternyata karena efek ingin benar, ingin terkenal, ingin pakai itu. Ingin dominan. Mendominasi. Dia pele-pele. Akhirnya yang pertama kali sampai atau yang kedua yang berpasang sudah tutup. Dan itu menjadi sebuah hal yang bisa. Berarti harus dihimbau ya, hati-hati jangan sebarang akan ada. Iya, pasang. Itu juga kan masuk di pendidikan politik. Bukan hanya timbul untuk kita gesekan tapi cuma gara-gara baliho itu, aduh. Iya. Terlalu rendah tuh sampai. Itu boleh sampai ke Bawaslu. Nanti akan jadi dimediasi. urusan panjang ya. Urusan panjang. Itu akan ada sengketanya di undang sengketa cepat. Atau kalau memang mau lama ya kita akan ada mediasi, adjudikasi dan sebagainya. Nah, di sini juga kemudian menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Tapi memang kita untuk PKPU 15 dan juga untuk Juknis yang sudah turun sudah bisa, tetapi harus ada izin. Izin dari pihak setempat dan juga materinya pun memang materi kampanye harus diserahkan. Betul. Tidak langsung datang. Nah, kemudian di sini membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar peserta. Wah, itu yang untuk kampanye.
menjadikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Nah, ini memang sudah jelas. betul. Ini di Undang-Undang 7. Ya, artinya regulasi-regulasi klausul yang ada di regulasi ini kan kalau saya coba masuk lagi ke penjelasan filosofis maupun substansial yang dijelaskan oleh Pak Dokter, sebetulnya itu di breakdown dari pembahasan-pembahasan itu ya, sehingga elit-elit harus memahami. Terutama elit-elit karena ketika mereka di atas berperang, narasi-narasi itu akan sampai ke bawah ya, begitu. Mungkin ada penekanan sekali lagi ke Jadi kan ada yang di wilayah hukum, tadi kan itu wilayah hukum. Iya. Tapi yang paling penting juga dan itu harus kaitan dengan masyarakat kita ya, yaitu dari sisi etikanya. Betul. Jadi hukum, etika, bahkan ada mengatakan paling tinggi dari semua itu adalah etikanya. Iya. Nah, tapi kan dia tidak ada ini kan sebab sanksi misalnya. Betul. Datang dari kesadaran. Sanksi moral dia sebenarnya. Karena datang dari kesadaran maka selalu saya kira juga lembaga agama harus berperan, misalnya pendeta khutbah dia menghimbau kan, atau di mana saja yang lebih ke situ. Jadi lebih ke ini pendidikan akhirnya. Iya. Kembali ke pendidikan. Betul. Karena yang melakukan pelanggaran banyak sekali penjara tidak bisa tampung tuh. Ini kembali bahwa ini kesadaran ini. Karena akhirnya hasil dari pemilu itu kemudian dalam rangka untuk masyarakat juga. Kalau hasilnya buruk itu cerminan juga kan. Ya. Nah, maka selalu kembali ke etika itu. Saya kira usaha-usaha kan sudah banyak. Peraturannya sekarang ini sudah sangat mutakhir, canggih dan baik sekali. Tinggal bagaimana kemudian itu dilaksanakan dan didasari juga oleh etika itu. Iya. Baik pihak-pihak yang masyarakat maupun pihak-pihak yang kemudian memang jadi apa istilahnya ya, peserta pemilu itu. Iya. Baik. Tentu mungkin di akhir-akhir pembicaraan kita ini saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan sangat banyak dan mudah-mudahan ini tentunya bermanfaat bagi publik ya, bagi masyarakat karena tahapan sudah lebih dari separuh sudah jalan, kita sudah mendekati ke bahkan tahapan-tahapan krusial saat ini. Logistik pemilu sudah mulai diproduksi, sudah mulai divalidasi surat suaranya. Sudah. Kemarin baru selesai validasi susu. Jadi itu kita kita bilang susu. Oh susu surat suara. Oh iya, iya. Susu surat suara. Nah tahapan-tahapan jalan terus semakin padat. Nah di kepadatan tahapan ini kemudian kita tidak clear dengan isu-isu bawaan yang bisa mengganggu stabilitas pemilu. Nah itu kan bisa bahaya kan begitu. Nah mudah-mudahan ini bisa disimak karena bagi saya dari pembicaraan kita ini saya kemudian ada semacam pemikiran bahwa ketika elit-elit yang atau peserta pemilu atau pihak-pihak yang berkepentingan ini bisa menarasikan narasi-narasi yang baik, kemudian tidak itu maka tidak menyuarakan hal-hal yang negatif, black campaign ataupun terhadap lawan itu untuk mencederai lawan-lawan politik, tetapi mengangkat positif isu-isu positif dari pihaknya sendiri harusnya. Nah, ketika itu terjadi, maka saya membayangkan bahwa seolah-olah pemilu itu adalah medan perang narasi, macam-macam. Nah, padahal sesungguhnya ya pemirsa dan kita semua bahwa kita punya medan perang sendiri hari ini, medan perang yang sangat menggelisahkan saya terutama saat ini sebagai seorang pegiat pemilu yang latar belakang saya adalah seorang penyair. Saya ini Ibu April dan Mener saya ajak sama-sama ini kita untuk saya ada buatkan sebuah puisi bahwa medan perang kita itu bukan pemilu, medan perang bertempur itu bukan suksesi kepemimpinan, bukan di situ. Ada masalah-masalah sosial yang harusnya kita curahkan energi kita untuk mengatasi itu. Karena medan perang kita adalah semesta virtual yang penuh ranjau tak terlihat. Muslihat musuh sering lebih bius dari tuntunan kebaikan firman Tuhan. Inilah medan perang kita. Di sana tiap hari bahkan tiap detik terjadi pertempuran. Ya, pertempuran yang mematikan nilai-nilai kemanusiaan.
bukan dengan pedang, tombak atau panah. Musuh kita dari segala arah, wujudnya lebih menakutkan dari bala tentara bersenjata. Ini zaman instan yang menawarkan kesuksesan tanpa perlu berdoa, bahkan jalan keselamatan seolah tidak lagi melintasi pergumulan panjang. Persembahan paling berharga, waktu dan sukacita telah kita berikan dan kita tukar dengan keseruan bercengkerama dengan gawai sambil melahap info-info branding serta beragam perniagaan online. Para bocah, remaja dan pemuda juga orang tua semakin jarang menyelami lautan makna. Kitab-kitab samawi dengan kusyuk dan penuh hikmat. Memang masih terdengar mazmur dan puji-pujian. Kalam ilahi bergema terutama menjelang hari raya atau hari beribadah. Namun maknanya tak merasuk dalam jiwa. Nukilan hikmah dalam Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran cukup terpatri di altar dan mihrab. Bukti bahwa kita telah kehilangan embun pagi dan hening malam. Kehilangan momentum untuk tafakur dan mengucap syukur. Kidung-kidung mulia, mimbar-mimbar rohani terdengar seolah tidak lebih merdu dari penggalan-penggalan nada TikTok, riuh suara Mobile Legend, PUBG, dan ribuan judul game online lainnya. Inilah medan perang kita. Ya, pemirsa Baku Muka Spesial Pemilu, kita sudah berkolaborasi. Sumber saya, terima kasih Bu Aprilia. Terima kasih sudah Terima datang. kasih Pak Dr. Denny Pinontoan. Cukup banyak yang sudah kita perbincangkan. Mudah-mudahan ini menjadi nilai positif dan memberi manfaat bagi kita untuk suksesnya pemilu 2024. Tentunya dengan slogan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Sangat klop dengan apa yang kita bicarakan kali ini. Jangan sampai isu-isu politisasi identitas itu kemudian menjadi sarana disintegrasi atau perpecahan di antara kita. Saya Jamal Rahman, torang baku dapa lagi di podcast Baku Muka Spesial Pemilu yang akan datang. Terima kasih. Ya, Pak Dea.